Pernah nggak sih kamu ngelihat sebuah saham properti yang harganya tuh tiba-tiba terbang dari cuma 26 perak ke 1.005 rupiah dalam setahun? Wah, itu sih gila ya. Lompatannya sampai 3.800% loh. Bener banget. Padahal ya, perusahaannya ini masih mencetak rugi bersih. Terus puluhan miliar kas mereka tuh nyangkut di perumahan kosong yang belum laku. Tapi anehnya retail malah pada FOMO dan rebutan masuk di pucuk. Iya, dan padahal Bursa Efek Indonesia atau BI itu udah berkali-kali ngebekuin sahamnya karena pergerakannya yang di luar nalar. Nah, makanya di sesi bedah materi kita hari ini, kita bakal membedah anomali dari PT Trimitra Prawara Goldland, TBK, atau kode sahamnya tuh ATAP. Kita bakal main peran nih, layaknya mentor saham pribadi buat kamu. Betul. Kita akan pakai 3 pisau analisis ya, dari fundamentalnya, teknikalnya, sampai bandarmologinya. Termasuk rumor-rumor makro yang lagi beredar juga. Sip. Jadi buat kamu yang dengerin ini dan mungkin lagi gatel pengen pencet tombol beli di aplikasi trading kamu, tahan dulu deh. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari fondasi paling dasar dulu nih, laporan keuangannya. Oke, mari kita bongkar neracanya. Soalnya kalau kita lihat laporan kuartal pertama 2026, ATAP ini kan mencetak rugi 1,1 miliar rupiah ya. Padahal di tahun 2025 sempat ada turnaround gitu, laba 127 juta. Ternyata itu cuma angin lewat doang ya. Iya, rugi bersih di kuartal 1 itu fakta yang nggak bisa dibantah sih. Tapi banyak pelaku pasar tuh yang ngebela ATAP gara-gara lihat rasio likuiditasnya. Oh ya? Mereka lihat apanya emangnya? Mereka lihat current rasionya yang tembus 6,0 kali, jauh di atas rata-rata industri. Terus rasio utang terhadap ekuitasnya atau DER itu cuma 41%. Tunggu. Nggak ada beban utang bank yang mencekik gitu ya maksudnya? Nah iya, buat emiten properti kelas menengah ke bawah, profil utang serendah itu tuh sering dianggap pasar sebagai pertahanan yang super kokoh. Tapi kokoh dari mana? Aku ngelihat aset lancar mereka tuh ada 92,62 miliar rupiah kan? Tapi 63,86 miliarnya itu nyangkut dalam bentuk persediaan real estate loh. Nah itu dia poinnya. Ibaratnya, nih kayak kita punya toko kue, modalnya emang kuat, nggak punya utang, tapi kue senilai 63 miliar numpuk di etalase, belum jadi duit. Itu kan cuma tumpukan batu bata sama tanah kosong di Bogor aja kan? Bukannya ini fundamental yang agak semu ya? Betul sih. Secara arus kas, itu emang modal mati. Kan di aturan akuntansi properti, mereka nggak bisa nyatet itu sebagai pendapatan sampai unitnya benar-benar diserah terimakan ke pembeli. Iya, harus ada serah terima dulu kan? Tepat. Jadi 63 miliar itu benar-benar membeku. Tapi ketiadaan utang berbunga tinggi tadi ngasih mereka satu kemewahan yang nggak dipunya sama kompetitornya. Apa tuh kemewahannya? Waktu. Mereka ini punya napas panjang. Mereka nggak perlu panik ngelakuin banting harga atau fire sale cuma buat bayar cicilan bank bulan depan. Oh, oke. Masuk akal sih. Mereka punya waktu buat nunggu. Tapi kan waktu doang nggak bisa nyulap batu bata jadi dividen buat investor ya. Mereka tetap harus jualan dong. Iya, jelas. Dan dari rencana ekspansinya, mereka tuh naruh taruhan besar di mega proyek Cibungbu Bulang Townhill. Khususnya yang klaster Salak. Oh, yang target rilisnya pertengahan 2026 itu ya? Yang harganya mulai dari 500 jutaan. Betul banget. Dan jualan rumah 1,5 miliar di kawasan satelit pas daya beli lagi naik turun gini emang nggak gampang. Tapi disinilah kita harus masukin faktor angin segar makroekonomi ke hitungan kita. Wah, katalis apa nih yang lagi berpihak ke mereka? Ada 2 hal besar. Pertama, suku bunga BI kan turun drastis nih, ke level 4,75% di Januari 2026 kemarin. Otomatis bunga KPR komersial juga ikut turun ya cicilannya? Betul. Dan yang kedua, ini yang paling masif sih. Insentif PPN DTP 100% itu kan diperpanjang pemerintah sampai akhir 2027. Wah, gila. Bebas pajak 11% itu kan langsung motong harga jual di mata konsumen secara signifikan ya? Banget. Itu insentif yang luar biasa besar buat narik pembeli. Tapi tunggu deh, kan semua developer properti di Jawa Barat juga nikmatin insentif yang sama. Kenapa ATAP ini bisa dibilang spesial? Nah, ini info kuncinya. ATAP tuh punya keunggulan kompetitif atau economic mode yang langka saat ini. Gara-gara regulasi daerah.
Regulasi yang mana nih? Saat ini kan lagi ada moratorium atau penghentian sementara buat izin perumahan baru di wilayah Jawa Barat. Banyak developer pesaing yang tanahnya nganggur gara-gara IMB dan PBG-nya ditahan sama Pemda. Oh, wow. Terus atap gimana? Atap udah ngantongin semua perizinan itu dari sebelum moratoriumnya turun. Wah, gokil. Berarti mereka praktis kayak punya monopoli lokal sementara dong ya. Di saat demand lagi dipompa sama insentif pajak, supply pesaing malah diblokir sama birokrasi. Presisi banget, itulah cerita fundamental manis yang lagi coba dijual sama manajemen ke pasar. Tujuannya ya buat ngubah tumpukan persediaan 63 miliar tadi jadi uang kas nyata di tahun 2026 ini. Oke, ceritanya emang masuk akal sih secara bisnis. Tapi, kalau fundamental mereka aslinya masih berdarah-darah di Q1, terus proyeknya juga baru rilis pertengahan tahun, harusnya kan harga sahamnya nyantai dulu ya? Atau sideways gitu? Logikanya sih gitu, harusnya nggak loncat-loncat. Tapi faktanya, harganya terbang liar dari 26 perak ke 1.005 rupiah. Ini kan diskoneksi yang masif banget. Makanya nih, buat kamu yang dengerin, kita harus geser pandangan dari laporan keuangan dan mulai bedah teknikal sama valuasinya. Bener, soalnya harga segila itu udah nggak mencerminkan fundamental bisnis lagi, tapi lebih ke anomali di pasar. Coba deh, kita inkip valuasinya. PER atau Price to Earnings Ratio dari atap ini, itu nembus angka 4.600 kali, bahkan kadang di atas 5.000 kali loh. Gila ya angkanya. Padahal rata-rata sektornya tuh cuma 9,2 kali. Kompetitornya aja paling di angka 18 kali. Nah, itu dia. Bahkan nilai PBV-nya aja ada di kisaran 8,02 sampai 11,97 kali. Maksudku, PER 5.000 kali itu artinya kita tuh kayak bayar harga mobil sport mewah, tapi dapatnya cuma sepeda ontel bekas. Kalau dilihat dari kemampuan mereka nyetak laba. Analogi yang pas banget tuh. Makanya pasar lagi menghargai persediaan batu bata mereka seolah-olah itu sumur minyak yang udah ngasilin ribuan barel. Nggak rasional sama sekali. Terus BEI kan nggak tinggal diam ya. Aku baca mereka udah kasih suspensi bertubi-tubi nih. Ada UMA di 13 Januari, terus April disuspensi lagi, sampai 19 Mei kemarin juga disuspensi, barang saham CISIS. Iya, bursa tuh udah ngebaca ada yang nggak beres. Volatilitas historis atap tuh nyentuh 12,90%. Wah, liar banget ya. Banget. Dengan volatilitas harian sebesar itu, artinya kalau trader retail pasang stop loss, itu bakal gampang banget ketembus alias kesapu sama pergerakan harga harian sebelum harganya ditarik naik lagi. Iya, dikocok terus ya barangnya. Tapi ada satu hal yang bikin aku bener-bener bingung nih. Kalau valuasinya udah sebegitu nggak ngotaknya, kenapa indikator teknikal bulanan di platform kayak TradingView tuh malah ngasih sinyal beli? Oh itu, Iya kan? Apakah algoritmanya tuh error gara-gara kebanyakan disuspensi atau gimana sih? nggak error kok algoritmanya. Tapi kita harus paham, indikator teknikal murni itu tuh buta. Buta gimana maksudnya? Mereka nggak peduli sama fundamental atau rasio valuasi yang mahal tadi. Indikator itu murni cuma ngebaca momentum, volume, sama pola grafik masa lalu. History tends to repeat itself, gitu kan prinsip mereka? Oh, jadi dia cuma ngelihat pola pergerakan harga aja ya? Betul, dan ada pola yang konsisten banget di grafik atap ini. Tiap kali harganya diguyur turun dan nyentuh level support tertentu, saham ini selalu mantul atau rebound tajam ke atas. Rentang keuntungannya bisa 40-60%. Wow, pantesan. Jadi robot trading ini cuma mendeteksi siklus turun ke support lalu mantul 60% itu ya? Mereka ngelihat momentum jangka pendek terus teriak beli, padahal PR-nya 5.000. Volatilitas, bukan buat investor jangka panjang. Berbahaya banget ya buat pemula. Sangat berbahaya. Sering banget retail pemula tuh jadiin tulisan beli warna hijau di aplikasi itu sebagai alasan buat ngehold saham ginian. Padahal instrumen ini murni cuma digerakin sama momentum aliran pesanan. Nah, ngomong-ngomong soal aliran pesanan nih. Kalau ini murni soal momentum yang ngabain fundamental, pertanyaan kritis buat kamu yang lagi dengerin adalah, siapa sih yang nyetir harga ini sebenarnya? Pertanyaan bagus. Siapa coba yang bisa dengan gampangnya nurunin harga ke support, terus narik lagi sampai 60% berulang kali? Ini jebakan Batman bukan sih? Disinilah kita harus pakai pisau analisis ketiga kita. Bandarmologi. Anatominya kelihatan jelas kalau kita bedah struktur kepemilikan mereka. Gimana tuh rinciannya? Gini, persentase saham atap yang beredar di publik atau free float-nya itu cuma 20%.
Itu benar-benar pas di batas minimum yang diwajibkan bursa loh. Sisanya yang 76% itu dikunci rapat sama entitas pengendali, yaitu PT Trimitra Prawara. Tunggu, cuma 20% yang ada di pasar. Ini tuh ibaratnya jualan sepatu sneaker limited edition gitu loh. Nah, gimana tuh analoginya? Kalau ada satu sindikat yang ngeborong 80% dari total sepatu pas hari rilis, mereka kan praktis nguasain supply di pasar tuh. Bener. Terus kalau ada orang yang benar-benar FOMO pengen beli sepatu itu, si sindikat ini bisa masang harga 100 kali lipat lebih mahal. Padahal sepatunya ya biasa aja, nilainya nggak segitu. Tapi karena barangnya dicekik, harga sepenuhnya diatur sama bandarnya. Analogi yang sangat akurat. Mekanisme kelangkaan buatan itu cara kerjanya persis kayak gitu di buku pesanan bursa. Karena free float-nya tipis banget, pihak tertentu nggak butuh modal triliunan buat nguasain pergerakan harga. Modal kecil aja udah bisa narik harga setinggi itu ya. Betul. Mereka bisa dengan gampang ngelakuin yang namanya spoofing. Spoofing itu yang masang antrian beli palsu itu kan? Iya, mereka pasang antrian beli dalam jumlah raksasa di bawah, bikin ilusi seolah-olah permintanya banyak banget. Retail yang lihat pasti mikir, wah banyak yang mau beli nih, ikutan antre di atas deh. Begitu retail masuk, antrian palsu tadi dicabut, terus bandarnya jualan barang ke retail. Gila. Ditambah lagi mereka pasti ngelakuin wash trading juga kan? Maksudnya beli dari akun A punya mereka sendiri, terus dijual ke akun B yang juga punya mereka. Diputar terus hitungan detik biar harganya naik. Persis. Dari layar aplikasi retail, itu bakal kelihatan kayak bar hijau yang tebel banget dengan volume raksasa. Wash trading ini yang bikin lukisan palsu di atas kanvas teknikal. Pantesan indikator 1 bulannya tadi nyuruh beli. Nah itu, algoritma kan cuma nangkap volume buatan tadi. Begitu kelihatan hijau stabil, psikologi FOMO retail langsung ambil alih. Dan datanya beneran ngebuktiin itu loh. Aku lihat per Maret 2026 ini, jumlah pemegang saham Atap nambah 110 orang. Totalnya jadi 3.635 pihak. Kelihatan banget kan? Iya, ini pasti retail yang pada masuk karena lihat sahamnya udah terbang 3.800%. Terus ngebaca sinyal beli tanpa sadar fundamentalnya. Sedihnya sih mereka ngelompat masuk tanpa sadar kalau mereka itu cuma dijadiin exit liquidity atau likuiditas jalan keluar buat penggerak pasar tadi. Maksudnya bandarnya butuh mereka buat jualan barang ya? Jelas, kalau barang yang beredar dikit, bandar kan butuh partisipasi retail massal, biar mereka bisa merealisasikan profit pelan-pelan. Kalau nggak ada retail, begitu bandarnya jualan gede, harganya bakal langsung hancur. ARB atau auto reject bawah berjilid-jilid. Jadi 110 retail baru itu murni cuma buat bahan bakar aja. Jahat banget ya. Mana sekarang mereka punya umpan yang sempurna lagi dari rumor sentimen makro. Kan pemerintah lagi kencang banget tuh ngegaungin program 3 juta rumah. Iya, sentimen properti lagi panas-panasnya. Terus banyak narasi kalau anak muda udah nggak sanggup beli rumah di Jakarta, makanya properti di satelit kayak Bogor ini disebut-sebut bakal jadi emas masa depan. Nah, narasi makro kayak gitu tuh pedang bermata dua sebenarnya. Gimana maksudnya? Bukannya itu kabar baik ya secara makroekonomi? Tapi di arena saham yang free float-nya lagi dimanipulasi begini, cerita-cerita indah itu sering banget digoreng di grup-grup trader dan media sosial. Oh, pas banget ketika harganya lagi dipucuk ya? Betul, dimuncul ini pas valuasi sahamnya lagi nggak masuk akal. Tujuannya buat ngiyakinin retail yang lagi ragu, seolah-olah ngewajarin PRI yang 5.000 kali lipat tadi. Gila ya. Jadi retail baca berita soal program 3 juta rumah, lihat Atap naik belasan persen sehari, terus otak mereka mikir ada hubungannya. Padahal kan duit dari program itu belum tentu masuk jadi laba Atap di kuartal ini ya. Itulah trik psikologi pasar paling klasik. Makanya kalau kita lihat dari kacamata bandarmologi, saham Atap saat ini tuh cuma arena gladiator aja, arena high risk. Benar-benar murni buat day trader algoritmik berdarah dingin ya, yang bisa disiplin pasang stop loss ketat dan nggak pernah ngehold barang sampai besoknya. Tepat. Jadi buat kamu yang nyari saham properti bagus buat diinvestasikan santai selama 2 tahun, beli Atap di harga segini tuh ya ibarat bunuh diri finansial. Kamu cuma mau beli ilusi. Sip, kita udah bedah dari berbagai sisi nih. Jadi kesimpulannya udah sangat jelas ya buat kamu yang dengerin ini sebagai acuan investasi. Secara bisnis real, Atap ini emang punya fondasi buat bertahan hidup. Neracanya sehat karena nihil utang bank, dan mereka diuntungin banget sama izin eksklusif di wilayah moratorium tadi. Tapi, menghargai potensi masa depan itu dengan harga saham yang udah terbang ribuan persen hari ini tuh bener-bener ceroboh. Sangat ceroboh.
Kita pantau sama-sama, apakah di kuartal 3 dan 4 2026 nanti, mega proyek klaster salak mereka itu benar-benar bisa nyulap persediaan batu bata 63 miliar tadi jadi pendapatan nyata atau enggak? Betul. Tapi ingat, jangan pernah nyentuh sahamnya secara fundamental selama harganya masih disetir secara artifisial oleh struktur free float yang dikunci tadi. Setuju banget. Nah, sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, aku pengen ngangkat satu hal lagi nih. Kan kita tadi sempat bahas soal insentif PPN DTP 100% sama pemangkasan bunga BI yang ibaratnya tuh ngasih steroid kuat ke permintaan properti ya. Iya, steroid buatan dari pemerintah. Tapi steroid ini kan ada tanggal kedaluarsanya, yaitu di Desember 2027 nanti. Nah, ini poin yang krusial banget buat dipikirin sama teman-teman pendengar. Ketika nanti infus steroid pajak ini dicabut dan pasar dipaksa balik ke mekanisme daya beli real masyarakat tanpa subsidi, apakah developer kelas menengah ke bawah dengan stok persediaan numpung ini benar-benar bisa bertahan dan mencetak laba secara organik? Atau jangan-jangan valuasi ekstrim yang kita lihat di berbagai saham properti saat ini tuh sebenarnya cuma gelembung rapuh aja. Gelembung yang tinggal nunggu waktu buat pecar ketika daya beli buatan itu ditarik dari pasar. Wah, merinding dengar pertanyaannya. Itu teka-teki yang wajib kamu analisis dan renungin sendiri sebelum mempertaruhkan uang kamu di sektor ini. Ingat ya, di pasar yang penuh sama narasi manipulatif dan algoritma ini, angka kadang bisa bohong, tapi struktur bandarmologi jarang banget meleset. Benar, selalu bedah mekanismenya, pelajari siapa yang megang kendali suplai di pasar. Dan pastikan, jangan sampai kamu berakhir jadi orang terakhir yang cuci piring di puncak gelembung harga. Terima kasih banyak udah gabung di Deep Dive kita hari ini. Tetap pantau radarmu, hati-hati sama FOMO, dan sampai jumpa.